Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat Malayang TV dimanapun yang berada, kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, kekuatan hingga kita bisa bersama-sama kembali bertemu. Salawat dan salam mudah-mudahan terhatur selalu kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada seluruh pengikutnya yang insya Allah setia sampai di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membawakan judul yaitu indahnya berbagi, dan yang kedua dahsyatnya berbagi. Tentunya ini kita coba ada beberapa pertanyaan dulu. Dari pertanyaan ini mungkin kita akan lebih mendalam. Yang pertama, apa itu berbagi? Berbagi itu memberikan sesuatu pada orang yang anggap kita perlu dibantu, apa saja yang kita bisa, yang kita ada, yang kita mampu. Kenapa harus berbagi? Karena memang begitu. Ketika Allah memberikan rezeki pada kita, itu ada hak orang lain harus berikan. Analoginya, contoh ayat kaunihnya, kalau kita misalnya dapat mangga, maka tidak mungkin mangga itu kita makan semua. Yang dibuang bijinya, yang dibuang kulitnya. Itu sebenarnya bahasa kauniahnya, berarti kalau gitu ada hak orang lain yang bisa kita, yang harus kita buang, yang harus kita berikan, yang harus kita salurkan. Karena kalau misalnya hak orang lain kita makan, hak orang lain kita diabaikan, maka sama dengan orang makan buah mangga dengan bijinya, dengan kulitnya. Maka resikonya adalah berbahaya, sakit, atau mungkin bahkan bisa meninggal, kan gitu. Nah, jadi itulah berbagi. Yang ketiga, kepada siapa harus berbagi itu? Berbagi itu kepada orang yang anggap kita perlu dibagi, tentunya yang berkurang. Jenisnya apa saja yang kita bisa? Duit misalnya, atau misalnya materi misalnya, dalam bentuk rezeki, dalam bentuk pengetahuan, keilmuan, atau dalam bentuk waktu misalnya. Apa saja yang dia butuhkan kita berbagi. Berbagi dengan waktu, berbagi dengan rezeki, berbagi dengan keilmuan, mudah-mudahan. Itu salah satunya berbagi. Nah, ada sebuah kisah yang mudah-mudahan terkait dengan berbagi. Dan dahsyatnya berbagi, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam didatangi oleh sahabatnya, dan di situ ketika sepulang sahabatnya, maka salah seorang, bukan salah seorang, malaikat nunggu di luar, malaikat Israel itu bertanya pada Ibrahim, "Hai Ibrahim, siapakah yang baru saja datang masuk ke rumahmu dan sekarang sudah pulang?" Nabi Allah Ibrahim menjawab bahwa itu ada sahabat saya, dan besok dia mau nikah, saya diminta untuk hadir menjadi saksi dalam pernikahannya. Kata malaikat Israel, kalau bisa nikahnya malam saja, karena orang ini sudah jadwalnya harus saya cabut nyawanya besok. Jadi bagaimana kalau malam saja anjurkan untuk nikahnya, supaya nanti ketika misalnya sudah nikah, maka saya cabut nyawanya, dia sudah pahalanya lebih besar daripada sendirian. Yang selanjutnya, nyatanya ketika misalnya sampai besok, sampai pernikahan terjadi, bahkan menurut info di atas 70 tahun usianya orang itu, tidak meninggal. Pada suatu waktu si malaikat Israel ditanya lagi oleh Nabi Allah Ibrahim, "Kamu kenapa dulu bohong ke saya bahwa katanya sahabat saya itu meninggal? Ternyata masih bisa, masih hidup, masih sehat, dan sampai sekarang usianya sudah banyak, sudah 78 tahun." Apa yang disampaikan oleh Nabi Allah malaikat Israel, bahwa tadi dan waktu itu, katanya waktu ketika sahabatmu pulang dari rumahmu, sahabatmu itu langsung datang ke sebuah yayasan, sebuah lembaga yang isinya adalah anak-anak yatim, anak-anak yang butuh bantuan secara ekonomi, dan datang ke sana menemui mereka, dan bersama dengan ustadznya berdoa bersama si santri itu untuk sahabatmu itu. Dan dalam doa itu salah satunya, "Ya Allah, panjangkan umurnya dan beri kesehatan yang paripurna dan dalam ketaatan kepada Allah." Maka semua santri mengaminkan. Tapi saat itu ada beberapa santri yang meneteskan air mata, dan air mata itulah yang menjadi jutaan malaikat dan bertasbih
untuk mendoakan orang itu. Alhamdulillah doanya itu diterima oleh Allah dan orang itu selamat. Artinya dengan berbagi itu, dahsyatnya berbagi itu bisa menunda kematiannya. Bisa merubah takdir kematiannya menjadi diperpanjang. Nah itu salah satunya kisah orang berbagi. Dan banyak lagi, misalnya Nabi Allah Musa alaihissalam pernah berdialog dengan Allah di salah satu waktu berdialog. Ya Rob, kata Nabi Musa, amal apakah yang paling engkau cintai? Apakah sholat saya? Apakah puasa saya? Apakah zikir saya? Atau sedekah saya? Kata Allah, sholatmu bagus. Kamu dengan sholat bisa terbimbing kehidupanmu. Bahkan bisa terhindar kamu dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, dengan zikir bagus kamu lakukan. Dengan zikir tentram hatimu. Puasa bagus. Dengan puasa kamu lebih bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaramu. Tapi yang paling aku cintai kepada Allah adalah sedekahmu. Karena sedekah itu berbagi, bukan cuma kamu yang nikmati, tapi juga ada orang lain, makhlukku yang lainnya, hambaku yang lainnya. Maka itu yang paling aku cintai. Dan banyak lagi kisah-kisah, bahkan ada salah satu ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, satu suap yang diberikan makan kepada orang yang sedang lapar, maka lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Lebih baik daripada mengganti kain penutup Ka'bah itu dengan kain yang sutra. Lebih baik daripada puasa sepanjang tahun di musim panas. Lebih baik daripada bersujud, beruku sampai semalaman suntuk. Dan lebih baik daripada ia ada di medan jurid, di medan perang, di medan jihad dengan pedang yang terhunus. Jadi banyak keajaiban, kehebatan orang-orang yang berbagi itu ternyata lebih dahsyat daripada yang lainnya. Bahkan ada dalam sebuah kisah bahwa ada seorang yang ahli kubur yang minta dikembalikan ke dunia hanya untuk bersedekah. Kenapa? Karena dia memanfaatkan, melihat, menyaksikan bagaimana pahalanya berbagi, pahalanya sedekah. Karena dalam salah satu hadis bahwa sedekah itu tidak akan bisa terlintasi, tidak akan bisa terlewati oleh azab. Jadi artinya orang yang bersedekah itu insya Allah akan terbendung dari keazabannya. Banyak kisah-kisah, bahkan menyaksikan dalam salah satu cerita kisah sahabat saya sendiri yang waktu itu kejadiannya di jalan tol kilometer 22. Satu keluarga tabrakan, ditabrak dari belakang dan mobilnya hancur sampai 80%. Tapi semua isi mobilnya selamat, tidak pakai batadan pun tidak. Artinya semuanya tidak yang terluka. Itu salah satu keajaiban. Akhirnya selamat semuanya. Bahkan ada beberapa kisah yang tidak lazim, tidak rasional. Ada yang tiba-tiba orang datang membereskan barang-barangnya, merapikan barang-barangnya, mengumpulkan agar tidak ada yang menyalahgunakan. Dan ketika pemilik mobil itu mengucapkan terima kasih, orang itu tidak ada. Yang keduanya, ada keajaiban lain. Jadi si pemilik mobil itu ketika dia keluar itu dari mobil, itu bisa pakai pintu itu. Artinya selamat waktu itu, bisa keluar tuh karena melalui pintu. Tapi ketika dia mau masuk lagi ke dalam mobil itu dan karena ketinggalan HP-nya di dalam, tapi mau masuk lagi dari pintu yang tadi ia keluar, tapi tidak lagi bisa masuk itu. Itu salah satu keajaiban. Ada beberapa keajaiban lainnya. Yang tadi orang yang terima kasih, yang sudah membantu berterima kasih nggak ada. Terus tiba-tiba ada seorang datang dari jasa marga yang menyampaikan kepada pemilik mobil itu bahwa saya bekerja di sini sudah 26 tahun. Saya belum pernah menyaksikan orang yang tabrakan mobilnya separah ini, tapi semuanya penghuni mobilnya selamat. Pemilik mobilnya selamat, keluarga selamat. Ternyata setelah diwawancara sama saya, diajak diskusi sama sahabat saya, ternyata orang itu sebelum berangkat ke sana itu dia berbagi di salah satu yayasan di Kota Bandung. Dia berbagi pakaian-pakaian yang masih layak pakai, tapi sudah ketinggalan zaman dikumpulkan. Dan semua santrinya diberikan sekedar uang untuk untuk sekedar santri, tapi alhamdulillah terpagar dari musibahnya itu oleh sedekah tadi.
Makanya marilah kita bersodakoh, marilah kita berbagi, karena ternyata berbagi itu dahsyat, berbagi itu indah, karena bisa membuat orang bahagia, bisa bisa membuat orang senang, juga insya Allah Allah juga akan membalasnya pada orang-orang yang senang berbagi itu. Itu saja mungkin kali ini pertemuan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya yang sampaikan, dan mudah-mudahan buat sahabat-sahabat di Manglayang TV juga akan bisa memanfaatkan, menjalankan, mempraktekkan apa yang ditentukan, dijalankan atau dilaksanakan pada ditentukan oleh hadis atau disampaikan oleh hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.